Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam khotbah minggu kita hari ini, yaitu minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 2 Agustus 2020. Saya berharap bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang minggu kita ini. Saudara, sebelum kita memulai khotbah kita dalam minggu hari ini, marilah terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa saudara. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu hari ini terambil dari kitab Keluaran 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Bagi saudara yang mendengar, siapkan Alkitab saudara, bisa membacanya bersama-sama dengan saya di sini. Demikian bunyinya. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang-orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dari dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan mutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang memberkati kita dalam minggu kita hari ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, patut rasanya kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang maha baik, yang tetap setia menyertai kita, menjaga kita, melindungi dan memberkati hidup kita saudara. Kenapa tidak saudara? Karena di tengah situasi kehidupan yang sulit saat ini, kita masih bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 yang belum berujung pangkal ini saudara, kita tahu bahwa ini menjadi pergumulan besar bagi kita saat ini, karena sebagian besar kita belum bisa beribadah di gereja, sebagian besar kita masih beribadah di tengah-tengah keluarga kita. Namun walaupun seperti itu, kita tidak bisa menyangkal bahwa Tuhan tetap baik bagi kita saudara. Tuhan menjaga kita, melindungi dan memberkati. Oleh karena itu, firman Tuhan selalu mengingatkan kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi sulit seperti yang kita hadapi saat ini seringkali memaksa, kalau kita perhatikan saudara, banyak orang memutar otak untuk mencari jalan supaya kehidupan mereka tetap tertopang dan eksis. Memang situasi sulit ini membuat kita terkadang berpikir, tujuh keliling memikirkan bagaimana supaya kita tetap bisa hidup eksis di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, tema renungan kita dalam khotbah hari ini yang ditetapkan dalam almanak kita, yaitu melawan suap dan korupsi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi orang yang berjiwa besar dan berkarakter baik, tentu akan berusaha dengan segala cara memaksimalkan segala potensi diri mereka dan sumber daya yang ada pada mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik. Bolehlah situasi sulit,
Tetapi bagi orang yang berjiwa besar, orang yang berkarakter baik, dia akan selalu berusaha melakukan hal yang baik dengan benar. Bagaimana supaya hidup ini tetap eksis walaupun situasinya sulit, saudara. Dia tidak akan kehabisan akal dan dia tidak akan lari dari jalur, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, namun bagi orang tertentu yang berjiwa lemah dan berkarakter buruk, kesempatan seperti ini dia akan berusaha mencari segala upaya atau kemungkinan ataupun peluang untuk mendapatkan rezeki, walaupun dengan harus menghalalkan segala cara. Ini yang berbahaya, saudara. Kita bisa menemukan ini, kesempatan dalam kesempitan, mengail di air keruh. Itu yang terjadi sekarang. Kita lihat dengan memakai slogan-slogan tertentu, bantuan, sumbangan, dan seterusnya. Ada banyak orang yang mengambil kesempatan itu untuk mengumpul sesuatu bagi dirinya. Ini berbahaya, saudara. Situasi sulit seperti ini hendaknya tidak kita manfaatkan untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan harta kekayaan, mendapatkan untung, atau mendapatkan sesuatu yang baik berguna bagi kehidupan kita, tentu itu merupakan impian semua orang, impian semua kita. Kita ingin mendapatkan semuanya itu, saudara. Karena jika kita jujur, tidak banyak orang sebenarnya yang mau hidupnya miskin dan kekurangan. Kita harus jujur memang. Kita tidak senang dengan kehidupan yang miskin. Kita tidak senang dengan kehidupan yang serba kekurangan. Tetapi tidak banyak orang yang mau hidup miskin karena kekurangan, sehingga dengan bekerja keras diharapkan dapat memperoleh sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Namun saudara, jika keinginan dan kerja keras kita untuk mendapatkan sesuatu ditunggangi oleh motivasi buruk, yaitu dengan cara-cara jahat, dengan cara-cara penipuan, dengan cara-cara penggelapan, suap, korupsi, dan sebagainya, tentulah saudara, hal itu tidak berkenan kepada Tuhan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan dalam pembacaan teks khotbah kita hari ini. Bagaimana supaya hidup kita ini selalu diperkenankan Tuhan. Bolehlah kita menghadapi situasi sulit, tetapi jangan kita membelokkan cara, tindakan dalam situasi sulit itu untuk mencari sesuatu keuntungan bagi kehidupan kita, siapapun kita, saudara. Itu yang kita ingin dapatkan. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dalam minggu hari ini adalah suatu pengajaran tentang tuntunan moral spiritual, khususnya bagi kita umat Tuhan yang mengenal Tuhan dan yang telah dipanggil hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita semua telah dipanggil dalam panggilan ini, saudara. Kita dipanggil dalam panggilan yang sama untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan. Pengajaran yang disampaikan dalam teks khotbah kita hari ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa tidak, saudara? Karena hal ini dikaitkan dengan tema kita, melawan suap dan korupsi. Ini menarik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hal ini menjadi menarik karena teks khotbah kita ini berisi tentang peraturan mengenai sikap dan etika perilaku hidup yang perlu dihindari oleh anak-anak Tuhan, yang perlu dihindari oleh umat Tuhan, orang-orang percaya seperti kita. Seperti dikatakan di sini, jangan menyebarkan kabar bohong. Ini yang terjadi sekarang, banyak hoax, saudara. Di tengah situasi sulit sekarang, masih ada orang yang gemar memberitakan hoax, kabar-kabar yang tidak benar yang menakutkan banyak orang. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Sudah hoax beritanya, ada juga orang mengatakan, wah itu benar, dan seterusnya, saudara. Jangan turut orang melakukan kejahatan. Jangan ikut-ikutan, saudara. Jangan turut orang untuk membelokkan hukum. Ini juga terjadi. Jangan memihak kepada orang tertentu. Jangan memperkosa hak orang miskin. Jangan berdusta. Jangan membunuh. Jangan menerima suap dan jangan menekan orang asing. Kira-kira itulah yang disampaikan dalam kebenaran hari ini. Sehingga kebenaran ini saya katakan tadi menarik karena ini diperhadapkan, disentuhkan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Fakta realita hidup yang kita hadapi itu sering diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti ini.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peraturan yang tertera pada perikop kita ini dibuat sebagai peneguh perjanjian Allah bagi umatnya, sebagai bukti bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Dibuat juga untuk memurnikan mereka, menguduskan dan membedakan mereka dari semua bangsa di muka bumi ini. Tentu yang mengatur di sana diatur tentang hak-hak kemanusiaan yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam kerangka keadilan, kejujuran, dan kebenaran di tengah-tengah mereka sebagai umat kepunyaan Allah. Itu saudara, berhubungan dengan interaksi sosial. Dituntut di sana bagaimana kita memahami arti keadilan, jujur, ya kita perhatikan di sini, benar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Artinya saudara, dengan melakukan aturan tersebut, dengan sendirinya kita akan memiliki karakter dan kehidupan yang berbeda dari segala bangsa di sekeliling kita, dari semua orang yang ada di sekeliling kita. Dengan kita melakukan kebenaran ini, Tuhan berharap kita beda dari semua orang. Ada hal yang beda. Berbicara juga mengenai perilaku suap dan korupsi. Korupsi sebagaimana diungkap dalam tema khotbah kita ini, hal ini bukanlah suatu ungkapan yang berdiri sendiri saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena perilaku suap dan korupsi itu berhubungan erat itu dengan mental seseorang. Itu berhubungan erat dengan motivasi hati seseorang. Juga berhubungan erat dengan karakter seseorang. Jika seseorang melakukan tindakan suap atau korupsi, hal itu sering berhubungan dengan sebuah perkara yang dikatakan atau tindakan, sikap, perilaku atau perbuatan yang buruk yang sedang dihadapi oleh seseorang, di mana saudara ia sedang mencari pembelaan serta pembenaran secara paksa dan salah. Kalau tindakan kita ada yang korup, ada yang suap, sebenarnya itu merupakan suatu tindakan sikap yang salah, yang buruk, yang diperhadapkan seseorang dengan pembelaan sebagai pembelaan bagi diri sendiri, itu salah. Demikian seseorang yang menerima suap seringkali juga terjadi karena pikiran, hati, dan jiwanya tertutup kepada kebenaran. Kalau orang sudah tertutup hatinya, jiwanya, pikirannya kepada kebenaran, maka karakter dan kepribadiannya itu sudah bobrok, sudah rusak, sehingga ia tidak lagi dapat melihat dan menimbang sebuah perkara secara jelas dan benar, sehingga tidak ada masalah bagi dia sekalipun dia melakukan itu, karena memang dia sudah mengalami rusaknya kepribadian dan jiwanya saudara. Itu yang kita lihat. Jadi untuk itulah melalui kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita ingin belajar di sini tentang beberapa hal yang kiranya bisa kita lakukan untuk melawan perilaku suap korupsi sebagaimana diingatkan dalam tema khotbah kita hari ini. Apa yang ingin kita belajar hari ini saudara? Ada beberapa. Yang pertama adalah marilah kita melawan suap dan korupsi ini dengan selalu berlaku jujur. Ini sebenarnya yang pertama. Kenapa banyak orang melakukan perilaku ini? Karena memang tidak ada sikap jujur dalam dirinya. Itu yang saya ingin sampaikan di sini. Dalam kehidupan keseharian kita sering mendengar orang berkata, apa yang dikatakan orang sering saudara kepada kita? Zaman sekarang ini mana ada orang jujur katanya. Orang jujur akan hancur. Banyak slogan saudara. Sehingga orang mulai enggan untuk jujur saudara. Kalau memang untuk menjadi hancur, zaman sekarang kita perlu eksis. Lalu kalau kita jujur lalu hancur, sehingga banyak orang yang menahan diri. Itu yang perlu. Demikian kejujuran seperti barang langka pada saat ini. Dan teramat mahal harganya sekarang ini saudara. Nabi Mika juga pernah mengatakan saudara, dia katakan, mengeluhkan, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Itu terjadi di Mika 7 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Karena tuntutan ekonomi, seringkali orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya saudara. Karena tuntutan ekonomi yang begitu berat, memilih tidak jujur, sehingga dia bisa memilih tidak jujur daripada harus berbuat yang benar, tidak mendapatkan apa-apa.
ya dibelokkan sedikit kan tidak masalah, yang penting beruntung. Itu yang terjadi saudara. Ini berbahaya, dan ini yang perlu kita lawan dengan kebenaran ini saudara. Belajarlah untuk berlaku menjadi pribadi yang selalu berlaku jujur. Arti kata jujur adalah lurus hatinya, tidak bengkok saudara, tidak berbohong, tidak curang. Ya, dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku, ada aturan berlaku, jujur dia, tidak menyimpang dan bengkok. Jujur berarti saudara, ya ketika itu ya, atau tidak ketika itu adalah tidak. Itu orang jujur. Sedangkan lawan dari jujur ini tentu adalah dusta ataupun kebohongan. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya, alias berkata ya padahal di dalam hatinya berkata tidak, sehingga dia kehilangan jati diri yang sebenarnya. Karakternya rusak saudara. Kalau kita mau jujur sebagai orang pendusta, seharusnya orang pendusta itu tahu ketika mulutnya berbicara ya, hati kecilnya akan selalu berkata tidak ketika itu tidak benar. Itu yang terjadi saudara. Alkitab dengan tegas mengajarkan kepada kita, jika iya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau ternyata hatimu dan pikiranmu dan mulutmu bertentangan, itu pasti pekerjaan si jahat. Itu yang dikatakan Matius 5:37. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentu berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga yang mutlak untuk kita bayar saudara. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut adalah ya, berarti kita sudah tidak jujur kepada diri kita, alias kita sudah berbohong, berdusta kepada diri kita. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dan perbuatan dari setan, perbuatan dari iblis saudara. Itu sebenarnya dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu yang kita dapatkan saudara. Luar biasa. Jadi perilaku ketidakjujuran ini adalah yang selalu mengikat dan memperhamba seseorang yang gemar melakukan suap dan korupsi. Ini sebenarnya karena dia tidak jujurnya, makanya ada perilaku ini saudara. Kalau dia jujur, dia tidak akan melakukan itu, karena pasti dia akan tahu bagaimana suara hatinya mengajari dia untuk tidak ketika itu tidak, iya ketika itu iya. Tidak berarti dia katakan iya dalam mulutnya lalu tidak dalam hatinya. Itu kebohongan saudara. Untuk itu saudara, jika kita sungguh-sungguh mau melawan perilaku ini, marilah kita selalu berlaku jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang di sekeliling kita, terlebih kita perlu harus jujur terhadap Tuhan kita. Itu yang perlu saudara. Yang kedua, marilah kita melawan suap ini, suap dan korupsi ini dengan selalu hidup taat hukum dan aturan. Itu yang kita mau lihat yang kedua ini. Taat hukum, taat aturan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, peraturan dapat bersifat sangat membatasi dan adalah kecenderungan yang alamiah bagi setiap kita untuk meniadakan segala peraturan tersebut, untuk meniadakan tuntutan kepada diri kita sendiri. Namun saudara, coba kita perhatikan apa yang akan terjadi jika kita membuang tanda lalu lintas untuk berhenti. Coba kita perhatikan bagaimana tanda rambu-rambu lalu lintas itu sangat membantu keselamatan kita dalam berkendara di jalan raya. Ataupun rambu lalu lintas yang menghendaki agar kendaraan dapat berhenti. Tidakkah tindakan tersebut menyebabkan makin banyaknya kecelakaan lalu lintas? Tanda stop dan rambu lalu lintas untuk berhenti hanya dimaksudkan untuk membatasi, kalau kita katakan sini, membatasi kebebasan kita berkendara demi keselamatan orang yang mungkin sedang berada di jalur yang kita tempuh tadi. Kelihatannya seperti kita dibatasi,
Tetapi dengan hanya cara itulah, dengan cara seperti itulah akan berlangsung keselamatan. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain yang juga sama-sama berjalan di jalan raya itu. Demikian saudara, aturan itu dibuat untuk menolong kita tertib, teratur, untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik. Itu yang kita lihat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum dan peraturan itu dibuat untuk melindungi kita. Untuk melindungi saudara, itu tujuannya. Apa yang akan terjadi jika kita menghapuskan peraturan di masyarakat yang misalnya berkata jangan membunuh dan jangan mencuri dan seterusnya? Kalau itu tidak ada, saya percaya betapa rusaknya kehidupan ini. Jika tidak ada peraturan, maka kita juga tidak akan memerlukan tenaga polisi sebagai pengamanan. Karena untuk apa saudara? Tanpa pemberlakuan hukum atau aturan guna mewujudkan keamanan dan rasa damai bagi setiap warga negaranya, bukankah kita dapat membayangkan akan terjadinya kekacauan besar dan kejahatan itu kalau kita tidak hidup dalam sebuah aturan? Itu yang terjadi. Sehingga peraturan-peraturan itu dibuat untuk memberi perlindungan dan keselamatan bagi kita. Itu pasti, jangan melanggar aturan. Itu perlu. Dan peraturan-peraturan tersebut menunjukkan hikmat dan pengertian yang baik, menuntun kita kepada hikmat dan kepada pengertian yang baik menjalani kehidupan ini. Sehingga kita harus tahu, tidak asal melanggar, tidak asal melakukan sesuatu, ada aturannya. Ketika kita melakukan itu, ya bertentangan dengan kehendak orang lain, itu sudah tidak benar. Kita perlu harus mengerti peraturan. Itu yang perlu. Hal inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada umat Israel dan kepada kita melalui teks khotbah kita hari ini, yaitu supaya kita mengikuti segala aturan dan peraturan yang ditetapkan Tuhan untuk kita jalankan, supaya kita hidup tertuntun, tertib dan teratur dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pembacaan kita pada hari ini, ada beberapa peraturan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan, seperti yang sudah kami singgung tadi di pendahuluan khotbah ini. Jangan menyebarkan kabar bohong, peraturan, karena begitu sakitnya hati orang ketika difitnah dengan kabar bohong. Jangan saudara, jangan suka berbohong, jangan gosip, jangan buat berita hoax. Itu pencemaran nama baik di sana saudara. Itu yang dikatakan di situ. Jangan menyebarkan kabar bohong. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan saudara. Hendaklah katakan ya ketika itu ya, tidak ketika itu tidak. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Jangan turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Jangan ikut-ikutan saudara. Tidak ada gunanya. Jangan membelokkan hukum. Jangan saudara. Nyatakanlah kebenaran. Siapapun kita, apalagi penegak hukum, lakukanlah penegakan hukum dengan benar. Jangan berpihak kepada seseorang. Jangan memperkosa hak orang miskin. Jangan berdusta. Jangan membunuh. Jangan menerima suap. Dan seterusnya saudara. Itulah aturan yang diberikan di dalam khotbah kita hari ini. Itu merupakan aturan yang harus diikuti. Jangan dan jangan. Tentu ketika berbicara itu jangan, ada konsekuensi yang perlu kita lihat di situ. Kalau aturan itu dilanggar, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan kita. Itulah, ungkapan ini merupakan tuntunan yang dapat membawa kita semua hidup benar sebagai umat kepunyaan Allah yang telah dipilih untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Dalam hal ini tidak ada pilihan, kita harus taat dan kita harus tunduk kepada aturan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka hidup kita tertuntun dengan baik dan tertib teratur, dan kita penuh dengan sukacita dalam kehidupan ini. Itu yang kita dapatkan. Sebagai kesimpulan penutup bagi kita saudara dari renungan khotbah kita hari ini, saudara dikasih Tuhan, Israel dipilih, diangkat, ditebus dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Maka Tuhan menjadi pemilik sah yang satu-satunya patut dilayani oleh umatnya Israel saudara. Tetapi ikatan kepatuhan yang baru ini mengandung juga perubahan dalam diri umat tersebut, di mana saudara, orang Israel telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mereka diangkat dari debu dan dinaikkan pangkat dan ditinggikan
maka kehidupan mereka diluruskan, ditertibkan, dibereskan. Maka hukum Allah menuntut pembaruan dalam kehidupan mereka, termasuk di dalamnya berlaku benar, jujur, dan adil. Supaya hidup mereka tertuntun, maka hukum yang akan mengatur mereka tertuntun dengan benar sebagai umat Tuhan. Itu maksudnya. Perilaku suap dan korupsi tumbuh ketika kita tidak benar-benar memahami hakikat panggilan kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak tahu bagaimana hakikat panggilan kita sebagai orang beriman, maka perilaku ini akan tetap melekat pada kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi pelaku kebenaran, sehingga tuntutan kebenaran itulah yang mewajibkan kita menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku tercela yang membuat panggilan kita tercemar di mata dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menjadi pribadi yang selalu mau berperilaku jujur. Jujur terhadap diri sendiri seperti saya katakan tadi, jujur terhadap panggilan kita sebagai orang percaya, jujur kepada sesama, dan jujur kepada Tuhan dalam segala hal. Selain itu saudara, kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang selalu mau taat aturan dan hukum yang menuntun kehidupan kita berjalan dalam kebenaran Allah, sehingga olehnya kita dibawa kepada hidup yang baik, olehnya kita dibawa kepada hidup yang teratur menurut hukum dan aturan Tuhan. Kalau kita berjalan menurut hukum dan aturan Tuhan, kita akan terpimpin dengan benar di jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Untuk saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara saat ini. Kiranya dengan renungan ini kita dituntun Tuhan, mata rohani kita dibukakan Tuhan. Bagaimana kita bersikap berperilaku di tengah dunia yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Hendaklah kita tetap dapat menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang mau berlaku jujur dan mau taat aturan Tuhan, sehingga kita boleh menikmati buah ketatan kita, yaitu sukacita dari Tuhan. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, kita akan berdoa minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyapa kami lewat firman-Mu pada minggu kami hari ini. Berkatilah setiap kami dengan kebenaran ini. Bantu kami untuk mengerti kebenaran ini Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melakukannya. Setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, berkati hidup mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan mereka hari ini. Yang berbeban berat berikan mereka kelegaan. Dan dalam pergumulan-pergumulan yang lain, yang mencari jodoh, yang mengharapkan keturunan, yang mencari pekerjaan, yang dalam pendidikan, semua Tuhan berkati. Pimpin mereka oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kemenangan Kristus menjadi bagian mereka di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri renungan ini saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, saudara mau didoakan dan rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Saya ingin katakan kepada saudara di penghujung renungan ini, tetaplah saudara kuat, jadilah tetap semangat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam perjalanan hidup ke depan. Tetaplah diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu saudara, selamat beribadah. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.